Gampang Pak, nipu orang pakai nama agama itu. Kampung syariah, kampung kurma, ujung-ujungnya penipuan, investasi bodong. Nah gimana om, travel haji sama umroh aja kadang-kadang nipu juga kok. Gampang sekali Pak menghipnotis orang. Makanya Bapak Ibu sekalian, ad-dinul aklinya harus jalan. Beragama dengan akal itu penting Pak. Nggak usah Pak kita mengakalkan, ini Allah benar-benar ada nggak ya? Kan Allah nggak kelihatan, nggak bisa diraba. Gerakan Hizbut Tahrir yang seolah-olah bahwa khilafah ini menjadi penting segala macam. Bahwa khilafah ini adalah sistem yang dibuat Tuhan, ini warisan Nabi Muhammad. Nggak ada Pak, bohong semua itu. Itu politik yang menunggangi agama. Masa kita harus mundur ratusan tahun atas nama agama? Masa kitab Adabul Mar'ah itu Bu, kitab judulnya sama, Adabul Mar'ah itu 38 buku. Ditulis oleh 38 orang yang berbeda. Dan 38 ini semua ditulis oleh laki-laki semua. Coba, kitab tentang adabnya perempuan yang nulis di 38 itu ya laki-laki semua. Sampean percaya itu semua sampean didominasi oleh buaya darat kan nggak mungkin. Mereka ini kan membela kepentingannya sendiri. Ini handphone ini Cina Pak, 20 tahun mendatang udah nggak ada handphonenya Pak. Huawei itu sudah menciptakan prototipe handphone masa depan. Nanti mesinnya ditanam di kepalanya manusia Pak. Jadi kita nggak megang apa-apa. Kalau nelpon kita cukup nyebut nama istri misal, langsung terkoneksi Pak. Semuanya udah terkoneksi dengan saraf kita. 20 tahun lagi. Lah kita masih pakai handphone tuh tatutit itu. Masih tukar tambah di konter-konter itu tawar-tawaran sampai nggak putus-putus itu. Kita kalah dengan itu. Di Cina Pak. Saya tahu sendiri, taksi-taksi di Cina dan di Amerika itu nggak ada supirnya Pak. Sudah driverless. Sekarang Cina sedang mengembangkan 100 unit pertama truk tanpa supir. Yang bisa kerja 24 jam. Coba loh. Kita belum nyampe ke sana Pak. Kita masih, kecanggihan kita itu baru sampai ke Sonhorek. Itu canggihnya kita, dem gitu, anak kecil sampai mental-mental itu, genteng sampai roboh itu. Ah itu kecanggihan kita itu. Sementara Pak, orang-orang di sana yang justru tidak menekuni agama Islam, yang tidak menekuni An-Nabat, tidak menekuni Alkitabul Musikal Kabir, tidak menekuni Al-Manadir dan sebagainya itu, justru mereka lebih moncer. Kenapa? Mereka lah yang menekuni ilmu pengetahuan hari ini. Dan ini ibu-ibu, insinyur dan para pakar yang ada di Cina dan juga di Eropa itu perempuan rata-rata. Itu yang punya Huawei itu perempuan. Perempuan itu punya kemampuan lebih sebenarnya. Cuma selama ini oleh kalangan buaya darat selalu tidak diberi kesempatan untuk apa ya? Untuk membuat dirinya menonjol. Nah, kalau anak perempuan mau sekolah, udahlah Nduk, kamu itu udah nikah aja. Ya tapi saya sekarang anak saya udah tua, baru lulus dari Inggris, malah saya pengen dia nikah ya. Karena kalau makin tua nanti makin nggak punya ini telat. Tapi pada dasarnya perempuan atau laki-laki pada dasarnya adalah tergantung giroh. Mari kita majukan Islam itu dengan ilmu pengetahuan Pak. Apakah orang Islam boleh berpolitik? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Al-Ghazali dalam Al-Mustadariyah. Kata Imam Ghazali, orang Islam harus berpolitik supaya produk politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi jangan pernah kalian berpolitik dengan menunggangi Islam. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jangan Pak. Dan pada akhirnya kalau politik ini menjadi gerakan yang luar biasa atas nama Islam, akhirnya apa? Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh teroris itu, pada akhirnya semuanya berkesan terhormat Pak. Israel melakukan genosida terhadap orang Palestina atas nama agama juga Pak. Oleh pendukungnya dianggap terhormat. Tapi bagi kita, itu bajingan itu. Itu kejahatan kemanusiaan. Berdebah itu. Memang harus digempur itu habis-habisan itu Israel itu. Nah, penggunaan agama
untuk gerakan-gerakan politik dan aksi kekerasan ini bukan hanya dilakukan orang Islam, Pak. Di Indonesia dilakukan oleh yang mengatasnamakan Islam, iya. Karena penduduknya mayoritas Muslim. Di India terorisnya itu orang Hindu, Pak. Namanya Shiv Sena. Ada namanya Bharatiya Janata. Ada Hindutva. Yang dimatiin siapa? Yang dibunuh-bunuhin siapa? Ya orang Islam dan orang Kristen. Itu di Myanmar, Pak. Nama gerakannya itu Asin Wiratu namanya. Yang dibunuh-bunuhin siapa? Ya orang Islam. Suku Rohingya itu yang dikejar-kejar dan dibunuh. Kampungnya dibakar segala macam. Atas nama Hindu. Atas nama Buddha, Pak. Jadi kejahatan-kejahatan atas nama agama itu memang selalu dilakukan supaya kejahatannya terlihat terhormat, Pak. Gampang, Pak, nipu orang pakai nama agama itu. Kampung syariah, kampung kurma, ujung-ujungnya penipuan, investasi bodong. Nah gimana travel haji sama umroh aja kadang-kadang nipu juga kok. Gampang sekali, Pak, menghipnotis orang. Makanya Bapak Ibu sekalian, ad-dinul aklinya harus jalan. Beragama dengan akal itu penting, Pak. Nggak usah, Pak, kita mengakalkan, ini Allah benar-benar ada nggak ya? Kan Allah nggak kelihatan, nggak bisa diraba. Meskipun tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi Allah kehadirannya terasa, Pak. Namanya konsep intuitif namanya. Harus itu. Jangan dinalar dengan akal, Pak. Bapak Ibu sekalian, memang saya memang nggak bisa melucu sih, Pak. Tapi kalau bahasa Madura bisa. Jadi saya agak serius itu. Mohon maaf ya ibu-ibu sekalian. Tapi ini penting. Kenapa saya merasa penting? Karena umat Islam di Indonesia ini selalu jadi korban, Pak. Mau korban ekonomi, mau korban agitasi. Ini belum adik-adik yang kuliah di kampus tolong dimonitor. Gerakan Hizbut Tahrir yang seolah-olah bahwa khilafah ini menjadi penting segala macam. Bahwa khilafah ini adalah sistem yang dibuat Tuhan, ini warisan Nabi Muhammad. Enggak ada, Pak, bohong semua itu. Itu politik yang menunggangi agama. Sistem-sistem politik yang dilakukan pada masa setelah Rasulullah itu sudah dilakukan oleh orang Romawi, Pak. Namanya Respublika Romana. Itu sistem yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Zaman Bani Muawiyah itu namanya monarki. Udah dilakukan orang Yunani, Pak, ribuan tahun yang lalu. Zaman Bani Abbasiyah namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Itu namanya, Pak, Konsilium Plebis. Udah dilakukan oleh orang-orang Romawi. Jadi nggak ada yang baru. Semua sistem politik itu buatan manusia. Dan berubah-ubah. Demokrasi hari ini yang kita anut ini, Pak, oleh generasi 100 tahun mendatang udah dianggap primitif, Pak. Sistem politiknya akan diperbaharui sesuai kebutuhan mereka nantinya. Kita udah mati semua ini. Masa kita harus mundur ratusan tahun atas nama agama? Sementara ini urusan politik. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan gerakan-gerakan kebangkitan khilafah. Udahlah, Pancasila ini final sih enggak. Tapi ini adalah al-asobiyah ini, kata Ibnu Khaldun. Ini adalah kesepakatan bersama yang harus kita jaga. Supaya kita tidak sakit hati dan kita tidak ingin membunuh tetangga. Negara gagal, Pak. Itu dimulai dari tetangga membakar rumah tetangga. Ketika negara tidak sanggup menyediakan kebutuhan perutnya, itu negara gagal, Pak. Hutang bisa dibayar, Pak, tenang aja. Hutang negara ini besar memang, tapi bisa dibayar. Serahkan itu kepada para ahlinya. Tapi kebutuhan perut, kalau negara tidak bisa memberikan kebutuhan perut kepada rakyatnya, yaitu namanya failed state, itu negara gagal. Siapa yang bilang begini? Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun namanya. Seorang ulama muslim abad ke-14. Ini semua sudah diketahui oleh para ulama, para ahli fikih, semua, Pak. Jarak bulan dan matahari itu, Pak, yang menemukan pertama kali seorang ilmuwan muslim. Namanya Ibnu Sina. Dan jarak itu nggak pakai alat, Pak. Dia ngitungnya itu berdasarkan perhitungan-perhitungan Al-Quran. Sampai sekarang itu presisi dan belum diubah.
Hebat Pak. Jadi para ilmuwan muslim itu bisa menunjukkan hanya berdasarkan Al-Quran, mereka bisa mengeksplor. Jaga jarak kemarin yang COVID itu Pak, yang jaga jarak itu. Orang harus jaga jarak. Itu adalah hasil kesepakatan dua orang. Satu seorang imam, seorang ulama namanya An-Nawawi. Yang satu seorang pendeta Kristen namanya Al-Ibri. Waktu itu di Baghdad ada Ta'un Amwas namanya. Pandemi Ta'un Amwas itu, tubuh orang itu melepuh hitam lalu meledak orangnya. Ta'un Amwas itu tidak terhentikan pada masanya, terjadi bertahun-tahun. Ratusan, puluhan tahun bahkan. Lalu kemudian yang menjadi korban itu, penularan itu adalah jemaat gerejanya Al-Ibri. Pada satu sisi An-Nawawi juga, iya ini jemaat Jumat saya itu banyak yang tertular. Akhirnya disepakati oleh orang dua ini untuk softnya direnggangkan. Baru kemudian penularan itu sedikit terhenti Pak. Hasil pemikiran dua orang ini ditulis di dalam karya tulis kedokteran pertama di dunia yang diterbitkan oleh orang Islam. Namanya Akhbari Mogulan. Pertama kali Pak. Jauh sebelum ada jurnal-jurnal kesehatan di seluruh dunia hari ini. Hebat Pak. Orang Islam itu luar biasa dalam keilmuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita majukan agama kita ini dengan keilmuan. Bukan politik dan akhlakul karimah. Yang terakhir saya ingin ceritakan. Rasulullah menjelang wafat ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, tunjuk penggantimu. Setelah jenengan ini wafat, siapa penggantimu?" Rasulullah menolak. "Saya tidak akan menunjuk pengganti saya. Karena yang saya khawatirkan adalah umatku, umatku, umatku." 3 kali beliau. Dan kemudian Rasulullah wafat. Kenapa Rasulullah tidak mau cawe-cawe untuk menunjuk penggantinya? Kalau mau Rasulullah bisa menunjuk Sayyidina Ali, sepupu sekaligus menantu dan orangnya pinter cerdas. Babul ilmi, pintu ilmu pengetahuan. Tapi Rasulullah menolak menunjuk penggantinya. Kenapa? Karena bagi Rasulullah akhlak dan rahmat itu menjadi penting bagi umatnya. Bukan kekuasaan. Kalau Rasulullah mau, bisa saja menunjuk keturunannya. Atau Sayyidina Ali, bisa. Tapi Rasulullah tidak ingin mewariskan kekuasaan. Rasulullah hanya ingin mewariskan akhlak dan rahmat bagi seluruh umat manusia selanjutnya. Ini Rasulullah. Ilmu-ilmu dan akhlak-akhlak yang bisa merahmati seluruh umat manusia. Ini menjadi penting Pak bagi umat Islam hari ini. Bukan politik Pak, bukan. Tapi akhlak dan rahmat. Saya termasuk orang yang tidak peduli dengan keturunan-keturunan itu. Kalau akhlaknya baik, ilmunya luar biasa, akan saya muliakan dia. Di balik, saya udah sering cerita ini Pak. Meskipun saya ditipu berkali-kali oleh Habib, tapi saya ngaji kepada Habib. Ini mohon maaf. Saya ngaji Irsyadul Ibad kepada Habib Ali Al-Kaf di Condet. Saya ngaji kitab-kitab tarik kepada Habib Jindan. Bagi saya ukurannya bukan Habibnya, tapi akhlak dan ilmunya. Itu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, keturunan tidak penting. Akhlak dan ilmu, itulah yang paling penting. Adik-adik sekalian yang masih bersekolah hari ini, kalian sama dengan saya. Saya lahir dan besar di kampung kecil. Saya tidak menemukan listrik sampai saya pindah ke Jakarta. Saya tidak menemukan es batu sampai saya di Jakarta. Saya tidak menemukan teh botol di Madura sampai saya di Jakarta. Saya tidak punya sepatu sampai saya SMP. Saya tidak punya celana panjang selain sarung sampai saya SMA. Itu pun karena ada aturan negara, seragam SMA harus pakai celana. Nah sejak saat itu saya menerima hibah dari orang-orang kaya di kota itu. Saya punya celana. Saya punya sepatu, itu pun bekas dari orang kaya di kota. Saya pakai sepatu SMP.
Saya ini orang melarat. Tapi siapa sangka saya bisa kuliah di Jakarta, saya bisa kuliah di Amerika, dan saya bisa keliling kemana-mana. Karena apa? Karena saya punya anggapan, saya tidak ingin menjual diri saya hebat. Enggak, bukan itu. Tapi ilmu betapa pentingnya. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya baca buku Pak, Ibu. Tolong biasakan anak-anak kita ini membaca. Saya baca buku 1000 halaman per bulan, 250 halaman per minggu. Mulai dari yang bahasa Arab sampai bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia, semua saya baca. Jadi kalau saya dibilang pinter, ada sebagian orang yang nganggap saya bodoh. Makanya saya tetap menganggap saya santri. Saya hanya lebih dulu tahu dari orang lain karena saya membaca. Karena saya meyakini apa? Di Al-Quran ayat pertama itu yang diturunkan itu Iqra. Makanya saya itu gemar baca. Jadi Bapak Ibu sekalian, masa kecil saya itu kerjaannya adalah membaca bungkus makanan itu. Jadi saya tahu Pak, Santos Jaya Abadi, Indofood pabriknya di mana, Siantar Top itu di mana, punya siapa, saya baca itu di label-labelnya itu. Kongguan itu di mana, dari jajanan itu waktu kecil saya baca. Saking saya itu sudah betul-betul punya kebiasaan membaca. Bungkus nasi, koran yang udah berlumur minyak yang harus diterawang gitu, jadi tembus itu kanan depannya, depan belakangnya, saya baca. Jadi saya masih kecil itu saya udah bisa baca dan bisa nulis. Sebelum sekolah pun saya udah bisa baca, bisa nulis. Umur 3 tahun saya udah bisa tajwid, umur 4 tahun saya bisa jurmiyah. Alfiyah itu berikutnya. Nahu sorof itu di pondok. Jadi membaca itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian, terutama bagi kita yang masih merasa fakir ilmu. Saya membaca itu gak pernah berhenti. Saya itu bukunya orang yang gak percaya kepada Allah pun saya baca. Bukunya orang yang selalu nyerang Islam pun saya baca. Buku yang menganggap bahwa perempuan, misogini namanya, kalau misogini, yang menganggap perempuan itu adalah makhluk hina pun saya baca. Saya ingin tahu otak mereka itu kayak apa. Orang-orang yang menyerang Islam saya baca. Yang menganggap Muhammad itu penjahat kelamin, ini mohon maaf, saya baca Pak. Bukunya Richard Dawkins, terus namanya Stephen Hawking, buku-bukunya banyak sekali. Buku-buku orang yang nyerang Islam itu banyak. Saya baca semua Pak. Saya nggak gerah dengan begitu. Jadi saya tahu alam pikiran mereka. Dan jadi saya tahu bahwa mereka itu mengaku pinter padahal tolol mereka itu. Ya ini bukan karena saya orang Islam, enggak. Karena orang Islam yang tolol pun banyak gitu. Karena apa? Karena nggak mau dia lintas keilmuan. Dia nggak mau mempelajari cara berpikirnya orang lain. Saya membaca bukunya Imam Ghazali, Tahafud Al-Falasifah misalnya. Saya harus mencari pembandingnya, Tahafud at-Tahafud. Jadi pro kontra itu harus selalu dibaca, Pak, supaya kita tahu cara berpikirnya orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sini ada pesantren pasti ya Gus. Mohon disertakan giroh-giroh keilmuan ini Pak. Mohon jangan hanya, ya bagus juga kitab-kitab fikih seperti Safinatun Najah, Sulamut Taufik, itu memang dasar-dasar yang harus diketahui. Tajwid memang harus supaya kita paham gitu. Sulam, Safina, Alfiyah, Ajurumiyah, Ibnu Ajurum semua dipelajari. Tapi satu hal yang penting, berikan mereka kitab-kitab kontemporer yang ditulis oleh ulama-ulama abad 18, 19 sampai 20. Itu penting loh. Kitabut Turoth perlu juga. Apalagi kitab-kitab turoh dari ulama-ulama seperti Mbah Yai Mbah Mun, kitab-kitab turohnya Mbah Yai Soleh Darat, Termas segala macam harus dibaca. Lirboyo, apalagi Ploso ini ahli-ahli fikih semua keluarannya. Ini penting. Saya titip hanya tolong berdayakan fikih bagi kalangan perempuan. Masa kitab Adabul Mar'ah itu Bu, kitab judulnya sama, Adabul Mar'ah itu 38 buku. Ditulis oleh 38 orang yang berbeda, dan 38 ini semua ditulis oleh laki-laki semua. Coba, kitab tentang adabnya perempuan yang nulis itu 38 itu ya laki-laki semua. Sampean percaya itu semua sampean didominasi oleh buaya darat kan nggak mungkin.
Mereka ini kan membela kepentingannya sendiri. Kata Azizatul Hibri itu bahwa fikih-fikih bagi kalangan perempuan ini dirembukkan oleh laki-laki, direproduksi oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dijalankan kepada kalangan perempuan oleh kaum laki-laki juga. Di mana pemberdayaan perempuannya? Nggak ada perwakilan. Ya, bisa nggak Batsul Masail Gus ngajak ahli fikih perempuan gitu? Boleh kan? Iya dong. Jangan nerimo aja, harus ada perwakilan dari kalangan ahli fikih perempuan. Saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi saya yang fakir ilmu dan bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.